Dari sekian cerita yang difahami nufus, ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserah lah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yatamu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkab ma yajiduhu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lis-sunnah wa illam takun hadil madinah tilka. Sampeyan cek itu. Insyaallah lafadznya itu persis. Bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto tok itu tidak bisa, saya tidak jenis seperti itu. Terus seneng ngenang disangoni tok ora iso, saya itu seperti tidak bisa. Tidak bisa, saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya, tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari al-ulama tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil ittisalat li Sayyid Muhammad Maslakut Tanassuk al-Makki fil ittisalat bi Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, enggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tubari wa kaifa qala al-Baidawi wa kaifa qala Syafi'i wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sederenge kula takdim teng para sing rawuh. Dongaaken Sayyid Muhammad ikhlas, muridé mau cerita sangu mbek rabi. Wis dongakno Sayyid Muhammad legowo di murid sing cerita rabi mbek sangu mbek nyindir Gus Rauf. Ingkang kula hormati wonten Gus Rauf, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud, wonten Habib Soleh Al-Kafs dan ingkang kula hormati. Kula berpikir begini ya. Kula ikrar ya. Kula tak sering bahasa Indonesia mawon. Kula ikrar seikrar-ikrarnya yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kula ikut bersaksi yang membela jenengan sehingga menangi Sayyid Muhammad ya ora duwe wajah ganteng kok Sayyid Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan mlebu swarga dimodifikasi pun ganteng kowe. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, "Gus, kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng?" Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi mrubahe ra akeh-akeh. Dadi mulane sing rapati ganteng kudu ngibadahe sing tenanan karena mlebokno swarga wong ra ganteng butuh ekstra salon malaikat. Niku. Begini Pak Hasan, ini tonggo kula sering ngaji teng Bojonegoro, terus piyambake nggih sakjane ra di rival kalian kula. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sinten Syihab. Itu begini, ada cerita dan ini semua yang tidak menangis Sayyid Muhammad kedah senang. Karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang kula karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amanabi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti. Itu hebat luar biasa. Wong tidak ngerti kok iman. Wong ora tau disangoni Sayyid Muhammad kok seneng. Itu hebat. Lah sing biasa disangoni untuk bojo kan seneng wajar.
argumentasi ilmiah. Saya ini, lo ini seksinya Gus Rob. Saya ini di antara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah loh. Nah, masalah ubudiyah kalau biasa. Tapi biasa saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah yang ibadahnya berlebihan, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai kulhu, tapi pakai Baqarah ditegur. Soalnya kalau lagi partai kaum duafa nih, ini suara sadil bonati, tapi ini hak nih. Sehingga dalam banyak cerita, dan ini disepakati banyak ulama, Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah, dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni di ibu mokongnya ra karuan. Ditinggal lu ra gelem, mokong cerewet ngamukan. Njuk nglayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah, ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah ngene iku khidmah kalian enten ibu. Padahal boten di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah, enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan, dadi sing ora roh-roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Nggih biasa mawon, kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah niki terus mboten iki masalah konstitusi, soal masalah al-kutub al-mu'allafah. Saya ini tadi kata Gus Raum, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Sayyid Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau sanad ke Sayyid Alawi saya tentu lewat Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter mbah kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah terus musohabah semuanya sama keluarganya Gus Raub itu minal ajdad. Ya sampai kadang beda pilihan presiden, tapi tetap rukun. Karena nganggep itu urusan akidah, ini biasa mawon apa? Biasa. Begini, niki rungokno tenan. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial. Saya lagi bukan komersial, jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali. Dan semua yang saya kasih Gus Rob itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang ar-ramyu itu ba'das zawal. Semua takrib mu'in i'ana semuanya pasti ar-ramyu itu ba'das zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawalu syamsi baru romaina. Ki ramyu yaumil hadi asyar. Ketika ada peristiwa mu'assim terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Sama lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Sayyid Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh romyu keblas zawal. Mereka mesti komplain, iki kita apa? Sampai komplain, saya bilang ini yang ngarang putune Kanjeng Nabi. Kabeh bantah. Tak didono takbir dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya ini sing sering haji napa mari sakniki haji yo wonten sing bisnis bareng wae sing haji lah niki cerita. Sing haji, sing bisnis sing haji tenan pokoke haji. Sebetulnya dalam romyu itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12 bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Sayyid Muhammad, jika bisa iskotur romyu yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan romyu tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayya juzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusamma mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Itla ilzama fihi bitasrah, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Sayyid Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali.
Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Said Muhammad, orang cerita sangu. Terus kedua, tawaful haid. Saya sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama ya kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, tidak bisa pulang kan. Dan itu kata Said Muhammad sederhana ketika beliau menyarankan tawaful haid itu intikal madhab saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet, karena dengan mepet berarti statusnya darurat, tapi statusnya darurat. Terus kata beliau dengan entengnya ngendikan, di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya ma'al kudroh. Ini tidak kudroh berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudroh. Ini tidak kudroh ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadul Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115 itu. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah ya iso guyu, cerita ilmu iso guyu, berarti waras sampean. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa senang. Ya relax saja. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini Gus Rauf saksinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasanan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya juga khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Said Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Zufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Soha. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Said Muhammad ngadepi Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minna. Saya cerita begini, la ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam fakaifa bihadil kalimah. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimah al-muslimah minal islam ilal kufri. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang NU yang khol itu nyekel patok yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status. Ya mukminah memukminkan, juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya bener Gus Pak. Masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadatul tauhid. Makanya saya mohon para muhibbinnya Said Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadil Ahkam. Saya sudah lapah berapa kali saya khatam, terutama di bab Tawaful Haid sama Amr Yukub Lazawat. Terus Mafahim Yajibu Antus Soha, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tajdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, syaratnya Alfiyatus Sirahnya Zain Al-Iraqi. Terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, boten main-main, belajar betul ya. Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua bukan niat sombong. Pakai sarana saya ini kan bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang nekuni Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang butuh Quran ini jenengan terus mau cara paham kita ora pantas gitu. Nah, ya akhirnya paham itu. Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, enggak ini supaya sampean clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke, yang berpakaian ala
Rasulullah atau ala Arab, terserah lah istilahnya, nggih monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini, wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yatamu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkab ma yajidu mimma abahahu wa famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fawa al-muttabi' li sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fawa al-muttabi' li sunnah wa ilam tarkun hadil madinah tilka. Sama cek itu, insya Allah lafadznya itu persis. Bukan karena saya pintar atau cerdas, memang saya tekuni. Aku raiso seneng terus masang foto tok itu tidak bisa, saya ada jenis seperti itu. Terus seneng ngenang di sangon itu, orang iso, saya itu seperti nggak bisa. Tidak bisa, saya ada jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang Mbah Mun, Gus Rauf saksinya, tapi ya saya ngenang beliau itu ya kitabnya tak pelajari al-ulama tak baca depan santri saya khatam. Saking senengnya saya Mbah Mun ke Sayyid Muhammad sama beliau punya karangan Maslakut Tanassuk bil ittisalat di Sayyid Muhammad Maslakut Tanassuk al-Makki fil ittisalat di Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad, saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini, kalau orang ke kuburan kemudian agak diluk, dianggap suratus sajidin li makhlukin, suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad kadang jawab ya lucu, berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit receh. Kalau saya kan mungkin sudah kaya uang kayak itu, koin jatuh tidak tak ambil, kalau sampean kan masih diambil. Itu kan mesti fisuroti sajid atau fisuroti roke. Lah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin, apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bukan bilang, ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional. Kalau tapi jangan undang saya, yang berang saya Gus Rauf itu pun sekali ini dok perjanjian. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Ba'bud. Buyut-buyut saya itu tukang uzlah. Jadi saya termasuk kiai yang nggak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Hamid Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Rauf karena putranya guru saya. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Pak Karim, berarti jenengan cucu murid. Waduh, kok pakai ancaman ini? Wah ya sudahlah, saya nurut tuh. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Rauf sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus sekali aja, karena resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita maupun buatan saya biasa. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Mudairil Hijrah Malik bin. Saya beri sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau karuan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazhayanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu ba'dal asri, meskipun ada sebab mukorin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada takbirnya, ada anak kecil bilang, ya Syekh kum farkah. Kamu ini sudah Syekh, sudah kiai masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid, kum farkah. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laisa bimadzhabi, itu tidak madzhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'u. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan, kalau senang Imam Malik, yang ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad, ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita dikasih uang. Buat ini ganjarannya kata kalau kecil, mungkin jadi jenengan senang, jenengan ngomong itu kan ganjaran. Dan sampean takok, lah ono korban nih, kalau tadi ya korban berkali-kali kan saya. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami. Saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik,
Lima adalah takulu kama yakulun nas rozaqakallah. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rozaqakallah? Enggak jadi. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'il. Kalimat terberat bagi sa'il adalah kalimat yang nyimpan rodha sa'il. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinim jumlatin terus. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala an azkurahu liman yakrahu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya nggak ngasih. Saya ulang lagi, peminta itu paling nggak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan tidak nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, kan Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau nggak mau nyebut Allah. Fa'ana ujillu ismallah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang nggak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu raddah. Kenapa yufidu raddah? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi ya, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya seneng orang itu. Saya baca Ikhya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah Gus Ro punya, saya naskah maknanya Mbah Zubair saya punya, ngaji Bahmun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya senang Ikhya, Minhajul Abidin, pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya senang kitabnya Bahmun, Mbah Zubair, semua. Bukan apa, takut saya senang ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang ternyata dia yukhalifu madhab karena ada baca. Contoh gampang begini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babus sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul kauli qaiman inda subadati qaumin di Bukhari. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah otak kamu kata saya gitu. Lu sampai sholat, sampai kalau sholat kan mikir, ya mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab, babul ifkar, tafsirnya apa? Imam Bukhari pakai bab itu babul ifkar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya lucu bebusan. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Sampai ya bedanya Nabi ilingnya barang apik sama nuran, tapi kan podo lah dalam bab. Jadi kalau suwon kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi makhrajan hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Atakoh Somadia, mungkin di Jawa Timur disebut Atakoh Kubro yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga itu. Itu kan kalau di kampung saya Gus, kalau ada baca gitu yang selain anaknya tak udah kamu udah usah serius ramlah di bapak. Oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus, ngocok Atakoh Kubro Gus. Anaknya mau nggak mangkon, monggo pinara, saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ra maca wong liya bukan maca sembrono ya bener. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah, ra ono auqiyain sholihin yatullah ya bener. Langsung Gus jenengan ngawur ya dalil. Aku ora ngawur pancen Nabi ku wong alim, mesti roh tenan. Sing ana ning hadis awaladin sholeh ora auqiyain soleh. Jadi anak itu penting, malah monggak mangga natok berokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya nggak berani kalau nggak khusyuk ngocok. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bangga no nyangoni saya, sugih saya, kan buatan ngefek no teror itu buatan ngefek. Jadi ini penting meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan hadis-hadis tentang jumlah kul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung nggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kul huwallahu ahad juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau imami baca kulhu ditanya, kenapa engkau baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhbir ya Muhammad, annallaha yuhibbu bihubbihi qul huwallahu ahad. Dan semua riwayat kadang hanya bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah.
Dan nggak ada riwayat hubbuka iyaha wa qiraatuka alfa marra wa alfa marra lagi taholal. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar karena kita nggak kuat baca lama-lama itu udah kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. La ilaha illallah jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum. Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Bu istu bil hanifiyatis samha, semuanya itu mudah. Tapi jangan tahawun. Jadi kalau suwon tadi alhamdulillah sudah diduga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini Gus Rob saksinya. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam biasa ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pikirnya ada Sofi, ada Futuhat Ilahiyah, kadang ada Tobari, itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Syafi'i Shafi, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan pancen rileks guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi sing mungdir mau minum sangka jenis perkampungan namanya itu kudu ora kafir. Jenis. Oh, maksudnya itu ekstrim Mustafa itu bahaya ya. Radikal dene. Apa maksudnya mana nih, jenis perkampungan bukan. Oh. Ya sama tawara ya. Berarti wong ekstrim pintere kok moderat. Ya dadi ngaji ku ya angel. Mulan bijak-bijane wong goblok ora tau iskal santai sono wae santai. Iki ini mikir dene santai. Bagi dia kelihatannya ada masalah. Untuk berbalik yang diwai serang masalah. Lah ya nambah makna ini kan gini, mereka yang kafir itu kagum dengan ajaran tauhid. Padahal pengajarnya adalah bagian dari mereka. Oh, penduduk itu. Lah iya namanya ini benar kontroversi. Mereka terheran-heran dengan Rasul yang mengajak tauhid. Padahal Rasul itu bagian dari mereka. Tapi bagian dengan makna sak kampung atau sak komunitas. Orang bagian sangka pinter ya. Alhamdulillah sudah Islam apa? Atur nuwun Gusti, atur nuwun. Lah aku buka desa Amelia tuh gue seneng deh paham, dibangun buka desa Amelia. Siji yo duit itu mesti entek, tapi gue paham gue ajaib. Wes tuwa utangnya akeh kasus akeh bener. Rapi swing pintu. Gak tau puas. Jadi kanca kula ngoten. Gus kula wayah kena apa? Bojo citok cerewet, loro cerewet, menisan loro. Karwane lho. Kula di kanca bojone lho. Gus jenengan mbek kula wali kula. Lah kok iso? Jarene dengan bojo cerewet dadi wali. Cerewet citok wali punah loro. Wah, seman. Diwarai ilmu malah. Terus dia yang ngerasa luwe wali. Kalau dia ini bojone cerewet, bojoku ora pati cerewet dadi wali dekne aja. Panjen ada sekian cara jadi wali, termasuk di bojone cerewet. Jadi teng kudu lujen ono cerita. Dadi ono wong alim dikili kancane. Dikili kancane niki cerita wali dhisik. Kali kancane bojom teng pundi, lunga ning alas, muga dipangan macan, elek kere mulai dimaki-maki. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Keramat. Lah sing dadi wali iki ora ora nek dadi wali, perkara ibadah yo biasa, standar. Gak rokokan gitu, jelas sekali. Ya, ngomong rokokan dadi wali. Meskipun ya mungkin, mungkin tapi karena menyalahi pakem jadi orang. Tapi ya mungkin. Tapi misalnya jadi wali ya kelas pembantu, ajudan, orang Habib Wali yang
di Simtut. Itu kelasnya gelar bendahara wali. Nek kabeh do tabarruk. Ya iku sing ngakopi antar wali kowe aja melu-melu. Dadi wali ana ketua ana macam-macam status. Kowe misalnya dadi wali kowe paling ajudanku maksudnya yo. Wali murid wali. Suatu ketika pegatan terus suatu saat temannya dolan rono lagi. Bojone jenengan temu dia nembe wates kayu tengah alas sing didongaaken selamat. Sakit gawe wong alim gara-gara ekonomi kedah nyari hutan, nyari kayu tengah alas. Tarhum maksudnya ngundungakno. Mulai dipikul dhewe. Dipikul dhewe takok iki lho. Saiki kok mikul dhewe ra terus. Jog bojoku apikan aku gak keramat. Jadi jog bojone salihah iku ora keramat. Berarti mafhume. Kayak ora dadi wali. Bojone kudu cerewet ndongakno kowe dipangan macan. Cara saiki ndongakno kowe diblindes. Jadi itu sohali. Jadi ada sekian cara wali. Satu tentu lewat alim alama itu kan berat, tidak kalau Alfiyah, Bukhari berat. Sugih rumah itu ya berat. Kalau kau suwi melarat mesti nak sugih dendam. Kalau rasanya boleh duit angel jadi nak sugih terus mat. Ketika melarat sabar, mesti rasa sabar. Wong sabar mesti entek. Sabar kan kuotanya mau 10 tahun. Ternyata melarat dia 20 tahun kan mesti entek. Itu juga berat karena kuota sabar sampai lama melarat itu suwe apa? Koran tak biasa bareng mbak melarat, bapakmu melarat, kayak melarat. Kuota sabar jumlahnya mau biro, diantem melarat 3 generasi. Tidak cukup. Kuota sabar itu mesti jadi ono itu metode baru, peluang baru. Itu dibujuk. Wah, itu masyhur cerita-cerita bujuk cerewet. Sembali masyhur gini bu, wonten tabiin, tapi hakikatnya sahabat hakikatnya tabiin. Jadi Abu Muslim Al-Kholani itu sakjane menangi Rasulullah, tapi orang sempat sowan kanjeng Nabi kabun. Keramatnya masya Allah. Ini wali, jadi wali itu rawat nyimpen duit. Jika akhirnya nyimpen duit, bujuni itu takut duit. Nggak ketemu dia takut duit. Akhirnya terpaksa dia nyimpen duit. Nyimpen terus lagi orang dirham, orang dinar, terus lagi orang buah. Barang dikongkon bojone tuku roti. Dijaluki wong melarat. Dene wali. Biasane duwe ku dikene wong. Tapi saking wedi bojone hari iku ora sedekah, saking wedi. Kalau itu faktor akan jadi wali ora sedekah. Wis ora sedekah hari itu ketemu wong melarat nah. Dijaluki duit. Akhirnya sesuai gak kuat dikene. Ya wis akhirnya mengalahkan cerewetnya bojo diabaikan demi mempertahankan status nama wali. Ramai mulai. Wali itu tidak bojo. Padahal wali itu setan ya uji. Nih wali itu setan ya uji. Ibu tidak bojo. Nanti tinggalan bojo itu luar biasa. Wali itu ketakutan. Wali itu ketakutan. Selama saya ratu bodoh nih, jadi Abu Muslim Al-Kholani ratu. Akhirnya gue resek di sini pasir. Tidak kok nanya hijau, saking kote ini. Tapi mirip saking wedi. Nyangkone tepung. Oh, akhirnya dia sholat. Gusti kalau nih buang, tapi kok wedi bojo. Tapi kalau nih manusia, sholat nih langgar itu wedi. Kepikirannya nak mulai dalu itu damai, tapi rina itu bahaya. Jam belanja wak bahaya. Lampu merah. Ini bojone dengan santai ini dijupuk, mergo nyangkone tepung terus digawe roti. Ya dadi tepung tenan, ya roti. Bengi mulai wis siap jamu, cuma bengi-bengi nak ono rada reda. Mulai bojone disuguhi roti. Waget. Waget yo kok ora diamu. Padahal dekne wis siap. Oh, wis siap. Jadi gue ngadepi kamu ibu juga nganti sak dino gue wiridan. Ini Abu Muslim Al-Kholani. Ya gue akhirnya mulai disambut begitu. Tepungnya baru kamu serakok biasanya gue enak. Udah tepung kau dia, yo meja mau sibuk belum sebeli aku keramat lagi.
Jadi keramat itu gambar aku pengen tak ijazah itu si pula kok. Sopo dipamudus. Nanti di pasutno ditabrak. Nak terkurang marem ya trailer. Ayo milih rada diwali pada diwali. Jalur yang paling mungkin kan wong alim alama gue beras. Apa di ngapal Quran hadis sampai bojo cerewet apa di Mas? Apa di apal Quran, apal hadis, apal takrib, sampai bojo cerewet. Apa di aja? Apa apa? Tuh enteng ada beo. Itu. Mana nih malah gitu, tidak mana di Quran itu mulanya hampir ulama itu nak ngetikan domir itu balik ning Arab, tapi sifatnya oleh kakato, ya domir itu balik ning Arab, tapi sifatnya orang kudu kato. Misalnya Kanjeng Nabi itu utusan, wong kafir menolak utusan itu, padahal utusan itu minhum, maksudnya minhum dari kelompok mereka dari segi sekampung atau sekeluarga besar. Tapi tentu sifat mereka ini tidak memasukkan mereka dengan makna kafir. Maksudnya ya mereka itu kafir, tapi Nabi dari golongan mereka bukan dengan makna ikut kafir. Paham ya? Jadi kata 10 misalnya. Ya tadi Syekh Nawawi lah contoh sing masyhur. Atau Syekh Mahfud, Syekh Nawawi itu orang Banten, bagian dari Banten. Syekh Mahfud itu orang Termas, bagian dari Mas. Mbah Mun itu orang Rembang, bagian dari Rembang. Tapi jangan semua kegoblokan orang Rembang, wong Banten malah bersemakna ning saya. Misalnya, saya Nawawi Banten, wah berarti politikus. Ora saya Nawawi ora tau melok. Politikus enak pepe nang Banten politikus terus belok-belok. Ya ora usah ngono. Saya Mahfud wong Termas, berarti tukang gawe apik mergo Termas wae. Ora kok. Terus Gus wong Rembang, berarti wong belah. Wong Rembang ora ada sing nopo. Nah ya. Ya kan gue ngalim ya, jadi anjahum mungtirum minhum, nabi ku mungtir sing mudir mau minhum sebagian songkok. Ayo kita berjana minhum sebagian songkok. Kampungan penduduk. Mbak kasih mau kafir Mekah sebagian songkok. Hah? Saya nama nih gue aman ya mundirun, iku wong sing ngekei peringatan, sing sifatnya mundir mau minhum. Songkok perkampungan. Tuh, songkok perkampungan. Sing perkampungan dihuni. Saking murid temen mana nih? Minhum iku sang tengah saking penduduk Mekah min haitsu komunitas, tapi orang min haitsu kafir. Murid itu mana itu berarti orang alim. Tapi daripada keminter terus maknanya keliru kan malah repot. Iku domir, tawarai, pokoknya domir ngoten. Domir mesti balik neng Arab, tapi orang kudu persis. Kenapa orang kudu persis? Karena nanti ciri khas itu seperti itu. Ya, ciri khas itu ya seperti itu. Mohon kalau terusnya. Wajibulan kode gawe sapa kafir Mekah anjain to teko kafir Mekah sapa mungkirun sapa sing ngekeki peringatan, sing mungkir mau minhum bagian sangka kampung kono, mau sangel temu. Maksudnya gue pun arah terang dong ini agak kira apa? Potongannya sekarang. Ini buatan suudon, suul yakin, yakin gak paham. Sopo rasul min anfusim sangi lagi kan. Mau kan bama tabaru ini kufar Mekah, tapi mulai kata kafir mulai dibuang. Rasulun min anfusihim, napa rasulun min anfusihim. Yang tirukan ngekei peringatan sopo mungkir atau sopo nabi hum ing kafir. Nah ini bener hum ing kafir. Wa yukhawifu lan medekna sopo nabi hum ing kafir anar ing neraka badal kasih sause anane tangi sangka kubur. Wa huwa ta'al mungkir sing ngekei peringatan iku nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji siap pinter, ngaji mulai 2000 berapa? 2004. Pokoknya yang haram goblok itu Mustafa Berukin, itu 2004. Nah liane kan orang yang 2 tahun, 3 tahun, jadi kan tenang enak goblok. Karena Mustafa Berukin goblok itu terlalu goblok. Mulanya usul khatawan sebelah kebul langsung tak turun goblok.
usulnya mas saya ini termasuk. Ya mau urunan namanya beliau. Pokoknya kayak ngerugen terserah didol ya oleh. Berarti sebelah, kira sama yang nomangan. Soalnya berarti sebelah didol daging. Model teman ngamal ke arah untuk mangan. Cukup dosa ngamal arah untuk mangan. Khataman Gus Bah jalannya beliau. Bojo beliau ke arah tiga imangan itu jadi merdek. Jadi berarti sebelah, ya oleh didol rugen terus. Jual daging bayu 5 juta, ya wes kalau namanya orang di semua halal kan? Halal berarti lomo. Wakola lan komentar soal kafirun nabi robrong kafir fihi ing dalam Quran atau ing dalam fihi ku tetap ing dalam al kafirun waktu zahir itu ngeletakno isim zahir mau di al mutmar ing panggonan isim zahir. Kudune kan wakol, napa? Lah ya cara pengarang kitab kan wa ajibu pun dadi domir kan? Wa ajibu lan gawok sapa ngakeh. Berarti domir apa zahir? Domir, mestinya wakol, kenapa? Wakol, mereka wajibu mundomir, hum mundomir, min hum mundomir, kudune wakol. Tapi Allah ngendikan nih, wakol al kafirun. Berarti fihi waktu zohir mau di al mutmar meletakkan isim zohir yang seharusnya sudah cukup dengan isim domir. Yang mau niku ya oleh, bala wong niku ya oleh. Coba takon, piye to karepe pengiran takon kafir malah kebocor. Karo-karuan. Imam Suyuti mau cerita ayat mengenai fihi maudhu dzahir maudhi al-mut. Udune kan waqalu, nama cara aturan Syiahul Kalam kan apa? Waqalu mergo wajibu anjahum minhum berarti waqalu. Tapi teng mriki diganti waqal al-kafirun. Berarti al-kafirun isim dzahir yang menggantikan posisi isim dhamir. Cara balaghah jenenge iltifat. Malah angel nang iltifat di pakaran opo mah. Fihi tetap ing dalam dawa al-kafirun wa dzahir ing latan isim dzahir mau di al-mut bar bangunane isim dzahir. Wong kafir komentar hadza sakhirun kata. Hadza utawi ki Muhammad iku sakhirun wong sing tukang sihir kada pun terakeh bodoni. Jadi sekolahane kuno wong saleh wong bener ya musuhe akeh. Mulane nek musuhe akeh muga-muga mergo bener. Tapi kata orang yang musuhe akeh mergo yo bodhone akeh. Lha iku sing perkara. Sakjane di musuh ora masalah. Asal krana kowe bener dimusuhi wong akeh. Keren kok Kanjeng Nabi bener dimusuhi. Kadang gak kowe dimusuhi mergo utang ora nyaur. Iku ya repot. Musuh bojo itu menjadi wali, nak bener bojo musuh orang aja kira kok tak nafkah ya, itu masuk di musuh bojo kira bakal wali banyak ya salah tenan apa salah. Sing jadi wali itu bener di musuh itu jadi wali. Dan ada iso nafkah ya di musuh itu ya ora wali, ya ora bojo ideal. Terus jadi apa kok dia menungso ngono wae. Wong nek kowe bener bojomu judes. Kok kondo aku, Gus lomun wali, yo, nggak ACC, no, yo, oke. Tapi tak takon, seberang tahun judes sih, 5 tahun, gak syaratnya 10 tahun. Kau jadi wah mau jantungan, Gus mau mati. Aja alam nota gawe sopo Muhammad al-Aliyata pangeran digawe ilahan yang pangeran wahid dan kan siji. Muhammad itu aneh, mosok pangeran yang seharusnya banyak digawe mau satu tuh Tuhan. Itu cara pikiran yang kafir. Hai sekolah sigarane dawuh sapa nabi lagu maring kufar pulu ngucapno sira kabeh utawa meyakini ya sira kabeh la ilaha illallah. Ai kaifa hale kaya apa ya sa'u muat. Ai kaifa tegese hale kaya apa ya sa'u muat al khalqa ing makhluk kullahu miskabeh makhluk sapa ilahun pangeran wahidun kang siji. Wong kafir irasional. Muhammad itu aneh-aneh, pangeran kok sitok. Urusan dunia ini banyak, kasus ya banyak. Bagaimana mungkin makhluk sebanyak itu cukup satu Tuhan. Jadi mereka ya dia akal ini. Kaifa yasaul khalqa kullahum ilahun wahid. Bagaimana makhluk sebanyak itu kemudian hanya di-manage atau dipimpin atau diatur oleh satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza satamniki la syai'un perkara ujabun kang aneh. Ajibun sing gak ono aneh. Muhammad itu aneh, konsep satu Tuhan itu bagi mereka apa? Aneh karena tadi apa? Kok bisa gitu? Makhluk sebanyak itu kemudian hanya ditangani oleh satu Tuhan. Oh ya goblok kesetenanan ini kan kayak iso ditangani satu guru. Berat, apa? Berat. Wantolakol mala'u minhum. Kulon termasuk surat favorit surat ini. Kadang belum diisin, yang kafir diisin. Isinya ngeten ya, orang kafir saja dengan kesalahannya punya logika. Tapi kita tauhid yang benar dengan kebenaran kita tidak punya logika, hanya taklid, hanya
Makanya kula niku kon seneng khusyuk teman-teman ora iso. Khusyuk yo ono kacone. Wong masalah iman kok modal khusyuk anut guru, anut mbah. Ora iso kudu ono nazar, ono angen. Nek cara Imam Asy'ari kudu ono awal wajibin ala insani ma'rifatu wa ma'rifat dimulai nazar kumi. Lha yo wong kafir sing salah di logika, meskipun logika itu salah. Bagaimana makhluk sebanyak ini kemudian hanya satu Tuhan itu tidak cukup. Kita butuh banyak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan banyak makhluk. Artinya mereka batil aja punya logika. Terus gue iman taklid ini tidak fair. Terus kedua perjuangan. Ketika Rasulullah Muhammad membawa ajaran tauhid, mereka mati-matian melawan. Anim suwasbiru ala alihatiku. Kita harus bergerak bersama menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Tuhan-Tuhan kita ini terancam oleh ajaran Muhammad. Harus kita selamatkan. Wong kafir mati-matian bela pengirane padahal salah. Kowe wong Islam wiridan bari kemana? Istighosa mangan bareng. Kok baru pahami ini semua sekali mikir. Maksudnya kalau boten nyek ngomongnya kowe. Nangnya ngomong sensitif. Nangnya kowe kan sensitif. Kowe sampeyan ora batasnya pengiran. Gusti kula dinyek Gus Pak, kula nuntut keadilan. Oke, tak tuntut ilmu nyolong aku malah tuntas. Aneh-aneh. Ya tapi kan ora lucu gambar kok tuntut-tuntutan itu apa-apa. Tapi ini pelajaran bagi kita, orang-orang batil saja punya komunitas pembelaan. Muhammad itu mengancam Tuhan kita, makanya anim musyu wasbiru ala alihatikum. Kita harus bergerak bersama, jalan bersama untuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Mulane somben, sekolah bolak-balik matur. Kalau nu ketemu pangeran paling rahasia, niku nak dibandingno wong dolim pun, niku paling kita ada sih. Karena orang dolim ada lebih heroik ketimbang orang soleh. Coba seperti contoh gampang badan narkoba, ngadepi BNN, ditangkap polisi, hukumannya seumur hidup. Bahkan kalau pengedar ancamannya hukuman mati, itu berani. Kita ngulang tauhid pengajian sama sidik gremeng, kurang penghormatan gremeng. Udan sidik libur. Ayo jajal ke diundang pengajian sing kira-kira sangune 200.000. Nah udan libur terus. Gak jawab. Sing balik latihan amatir-amatir ini. Ayo libur terus. Gak jawab. Libur kan. Sekarang pengedar narkoba udan deres ono orderan. Kira-kira di cancel atau diterno. Diterno. Dan itu menjadi alasan apa ngisap kita. Lagi dong batil wani heroik. Pokoknya wong soleh. Gak hero. Entah nanti tak boleh pengeran. Kowe ora iso ngarep pengeran, wah niku bener. Nanti Allah itu pakai ukuran itu. Yo kira usah takok Gus kondisi pokoke ngono Allah pakai ukurannya. Saya punya data valid tentang itu. Ketika sahabat banyak tangannya protol, fisiknya terluka, itu curhat dengan Nabi. Ya Rasulullah, gara-gara bela jenengan ini tangan saya hilang, ini kaki saya bengkak, ini semuanya ngeluh. Nyongkone Kanjeng Nabi, keluhan sahabat itu diapresiasi Allah. Karena memang nyatanya terlukai betul. Tapi Allah malah disalah. Iyam saskum korkum fakut masal koma korkum muslim. Lah rumang samu sing luka kowe tok kafir yo luka enak ya sambat. Sebagian ayat redaksine intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nah kowe lara wong kafir ya lara. Jajal ketika perang wong kafir kena pedang enggak? Kena kan? Ketika orang baik perang sama orang soleh, orang dolim ya kena. Coba kiai wedi ramangan, kiai wedi kiri. Bandar narkoba juga wedi kiri, wedi ramah. Kiai punya. Tapi mereka dalam ketakutannya tetap punya aktivitas melakukan kebatilan. Tapi kamu dalam ketakutan terus rawan itu tiga. Gaji ini jelas sih. Bapak enggak nih gaji kiai gaji cuma boleh gelar aja dan duit gaji. Jadi kiai loh. Bapak puluhan tahun dia ngarang. Akhirnya anak kiai juga kapok. Cerminan kapok gampang. Anak itu dididik aja berman dari kiai. Tapi kalau orang nanya berarti nak kiai anak kiai kapok. Ya rontok juga sih rontok kapok. Dan itu sebenarnya gue gojlok pangeran. Pasti pangeran dua alat gojlok itu. Wong kafir, wong batil wae do berjuang demi kekafirannya, wong fasik demi kefasikannya. Kok kowe wong soleh dingin ora berjuang itu paling berat. Paling berat sebenarnya itu nak wong soleh dibanding wong batil. Terus Imam apa iyam saskum korpun faqad masal koma korpun. Mari Sayyidina Umar tahu perang Uhud. Itu dia yang menungso. Bareng karuan kalah itu delik Umar. Jadi sepi yang karuan kalah, wis bar kalah perang.
belik ning balik batu. Terus Abi Sufyan niku kumo luhur. Pas iku tesih kafir Abi Sufyan Khalid bin Walid tesih kafir. Lana Uzza wala Uzza lakum. Wa lana Uzza wala Uzza lakum. Iki lho bukti nak Uzza iku Jaya. Uzza iku pangerane wong kafir Quraisy zaman iku. Pangeran kafir Quraisy terkenal piro kan? Telu kan? Lata, Uzza, Manat. Terus tak lulus napa niku. Wah, Laka, Uzza, Manat. Afara itu Lata wal Uzza wa Manat alisatal. Akhirnya wong kafir kumo luhur munggah watu paling dhuwur muni lana Uzza wala Uzza lakum. Kita ini punya kemenangan berdasar pertolongan pangeran Uzza. Wala Uzza lakum, kalian tidak punya Uzza, tidak punya Tuhan yang diagungkan. Umar nyuruh saya posisi sedih. Pas itu terus dikandani kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karena punya sifat saja, Nabi itu tetap di depan umum meskipun dalam posisi kalah. Ya Umar kul lanal maula wala maula lakum. Kamu harus berani membalas itu. Umar ngatur lanal maula wala maula lakum. Kita punya Tuhan yang benar-benar hakikat sebagai Tuhan. Kamu tidak punya Tuhan yang hakikatnya sebagai Tuhan. Karena apa? Umar ini diutus Nabi untuk menghilangkan dosa wong kafir wae wani memaklumatkan Tuhannya yang batin. Mosok kowe ra wani memaklumatkan Allah yang hakikat. Karena kalau mulang jenengan tenanan, wongnya kadang mulang ajaran sesat ya orang yang mulang, yoga ya orang yang mulang, senam orang. Orang darah ini senam sesat buatan ajaran sesat orang yang mulang. Barang orang penting ya orang yang tarian orang penting orang yang. Quran orang yang mulang itu apa? Jadi ini kan apa? Paling pedih kalau misalnya ketemu pangeran, paling pedih benar ditakoi. Barang-barang ora penting wae ono sing mulang, sing sesat ono sing mulang. Sing ora mendesak-mendesak banget ya guys sing mulang. Carane lari pagi wae barang gak mendesak mlayu kok butuh pengajar. Aku yo gumun, aku kadang bener wong desa. Senam sehat jasmani rohani. Itu desa-desa kan saiki ono senam jasmani rohani. Iku cah enom do melok, jare ben sehat, jare tuwa-tuwa. Lah kepen sehat ya ngono macul lah sehat. Aku kadang seneng model wong desa. Repot to. Macul lah sehat. Tapi tak gelem sehat sing liwat. Ya sebenarnya kiai nyanyi sholat sing benar ya mari sih. Tapi kiai ini nyalung kiai ini dia rapati seneng sholat. Pasti kiai kue-kue ini kok nak kiai liane raro. Biasanya yang mirip yang sejenis no. Lah itu tidak boleh seperti itu. Kalau orang lain mendapatkan ketenangan lewat yoga, kita harus mendapat ketenangan lewat sholat. Makanya Nabi dawuh wa qurratu aini. Mestinya gue, jadi kalau nunggu modal sejarah nangis. Sayyidina Umar posisi kalah, akhirnya masih dipateni gara-gara dia minoritas. Terus al-qawwa fi qulubihim murubba, kemudian Allah menjatuhkan orang-orang kafir itu. Roh wajah kanjeng Nabi, roh Umar itu kewajah. Jadi pas itu ya karek mata ini wong wis ndelet. Wong kafir ku mau luhur mergo posisi man. Lana la uzza wala uzza. Lana la uzza wala uzza. Kanjeng Nabi tersinggung, ya hiro, tentu Nabi itu orang top. Nadia Umar wakul lanal maula wala maula. Karena tadi, jadi orang kafir itu pakai logika tadi. Kita terbukti benar, kita punya Tuhan banyak mengalahkan yang punya Tuhan satu. Ya gue deh pas orang kota tak pernah, pengirannya telu akeh lah pokoknya. Kanjeng Nabi pengirannya musito, mulanya kalah orang kafir. Akhirnya ya tadi, wong kafir cek muni anim wasbiru wa ala alihatikum. Kita harus bergerak menyelamatkan Tuhan-Tuhan kita. Ketahanan kita dibuli Muhammad, dimaki-maki Muhammad. Nah, terus kita harus menandingi logika itu, rawarai. Logika itu akhirnya ditandingi oleh logika yang dibangun Rasulullah SAW. Masyhur itu terus. Nabi pidato di depan mereka. Jika urusan banyak butuh banyak Tuhan. Sekarang logikanya dibalik. Kamu sebagai pembantu kemudian punya majikan banyak, semuanya punya otoritas kepada kamu, bisa menyuruh, bisa memberi sanksi, bisa ngusir kamu, PHK kamu. Suka mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya majikan satu lama, kalau majikan banyak repot. Terus Allahu sayyidukum, Allah itu majikan kamu, karena pencipta langit bumi. Allah majikan kamu, Allah Tuhan kamu. Kalau Tuhan itu banyak, perintahnya beda-beda, kamu yang repot. Akhirnya mereka ngaku, ya nak. Majikan akeh ya rapi nama, sitok wae mas. Itu artinya apa? Nabi berhasil membalik logika mereka.
Nah, Nabi berhasil membelokkan logika mereka ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Jadi orang kafir baik kategori ahli kitab maupun orang kafir berstatus musyrik itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang ke mereka logika sing banget jelas. Bayyinah itu logika sing jelas banget jelas. Siapa itu pembawanya? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah. Saya ini kalau balik kampanye, saya ini wong kusik itu wong paling reso logika. Jadi misalnya debat, astagfirullah. Di kandang dunia sakit kerusakan masuk astagfirullah. Orang ngono kudune. Nak dunia butuh kemaksiatan. Kita maklumatkan bahwa dunia ya butuh taat. Kalau ahlul maksiat bisa seneng delok maksiat, kowe kudu buktekno iso seneng mergo nglakoni taat. Lah saiki ora sing maksiat iso seneng rokokan guyu-guyune kowe. Kowe ngaji ra seneng, wiridan gak seneng, lakoni keapian gak seneng. Tentu kita kalah karena mereka jadi solusi menjadi seneng. Kita tidak punya solusi menjadi seneng. Maka kita harus punya tandingan bahwa kita harus senang. Nah, ini sirine Nabi ngendikan baju ilat qurratu aini salat. Kalau mereka bisa senang karena delok dangdut, kita bisa senang mung ngaji jalalain. Ra paham lah pokoke seneng. Kapan pangeran seneng Gusti. Lah seneng apa kowe ra paham Gusti. Amun takokno niku pokoke seneng. Ya, karena tadi sing delok dangdut ya ditakoki kon nek delok dangdut seneng. Nggih Gusti delok wong ayu, tapi kan gak wekmu. Kan ya kan pertanyaan. Senenge ning ndi wong ora wekmu, ora iso ngrasakno. Kowe padha takoki pangeran. Ngaji paham, boten Gusti seneng. Kenapa kok seneng mawon? Karena orang-orang di sana kalau ditanya ya ora iso jawab. Kowe kok seneng delok wong ayu, padahal ora iso ngrasakno. Nggih. Kan yo mikir. Kowe ditakoki kok seneng padahal gak paham, jawab nggih. Gak senang mau apa? Dia paling kan itu mesti datang majelis ngaji kan, aduh bujuk. Pokoknya itu punya alasan, ya jelas ya. Jadi paling berat hisab kita adalah nak kita dibanding wong dolim. Ya wow kata apa? Iyam saskum korfun. Apa dengan masalah koma korfum itu karena buat intakunu tak lamuna fa innahu ya lamuna kama tak lam pakai hamzah alima ya lamu. Kalau pakai hamzah maknanya sakit ya. Kalau alima pakai ain itu maknanya pengetahuan. Kalau pakai hamzah sakit berarti maknanya intakunu tak lamu. Jika kamu merasa sakit karena berjuang, orang-orang di luaran sana juga sakit. Itu saja mereka melakukan. Coba bandar narkoba itu sakit tak sakit kan? Oh sakit kan, ngedar narkoba, ada persaingan antar mereka, kadang Eropa, cek diburu BNN, diburu polisi. Kayak apa tersiksanya mereka? Ngaji tersiksa. Sudah ada pengajian yang duwe sudah, wadang orang roh kiai sama nih orang kuai, ngomong gus, wah soalnya repot. Tapi kan enteng dibanding mereka ngadepin polisi. Wah tidak enak, iya enak tuh kan, kalau salukan orang sing nyucuk. Mulai untuk telo sak ya, nanti bisa disentuh ya, nanti disentuh ya, telo itu apa? Oh, lombok terus, telo, nah tepan tuh bayan ya, jadi orang rasanya tidak wani bisa untuk tujuh, nah intinya itu kalau kepengen, kalau dengan standar itu sampai gak bahagia mau nanggil pulang. Karena nganti uang maksiat boleh kesenangan. Jadi kita harus senang fito atau harus senang fitrah. Maka ciri utama toat itu senang. La tahzan inna wuha. Ciri utama wali apa? La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa susah. Karena yang dijual mereka itu pasti kesenangan. Lalu kita kalau toat tidak senang, mereka mesti gunanya apa kowe sholat, gunanya apa kowe poso. Kalau tidak mendapat kebahagiaan. Maka agama ini harus kampanye, bahwa agama ini membahagiakan. Makanya kampanye agama ini apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lan kula ora seneng, susah kok. Lho kula nate iki banyak masalah, cara nuruti nafsu kula nggih kepen susah. Kalau susah ngisin mbek pangeran, mereka aja bisa tenang masa sana. Lho di murid kowe susah. Soban cek ngene iki wis cek nuntut. Guru ra mbok penuhi, akhirat cek nuntut. Gus aku suatu jadi harus wajah. Nuntut teman be aku kan rumpat. Semulang ning dunya.
Dengan akhirat lo pun rokok cek boleh. Boleh Kanjeng Nabi kaduwen kowe ora kelas. Kalau dene wis sakit Kanjeng Nabi ngurusi kowe sakire tak handle kan pasti bisa pidol-pidol. Malah sakit Kanjeng Nabi itu ngurusi. Dia tetap nggak perwakilan kan gelem ra gelem repoten apa. Sebenarnya yang ngono jengban ya ono ketua-ketuane suku. Ya manat kula unasim imami. Kira-kira akeh-akeh kuwi pasrahno aku ora repot. Repot. Padahal maksiat temu akeh audite sewi, mesti sewi ya. Cara maksiat temu sithik ora enteng. Iku mau prosedur tok asline sak di swarga lan ora. Utang rung disuwah, kowe anak itu terlantar nomor tuh temangsang jembarno. Sisamu berat tuh. Aku kon ngenteni gak santri. Cuma kalau sedih coro, mun aku sedih, mun sak bulet tiang itu sih akeh rahmate jenengan, tak persiap. Karena Abu Nawas kan dulu bimis tu adadir lima liba di taubatan mafir tak terus. Nah cara berutang malah pun aku sedih. Inna saghira innal kabaira fil ghufrani. Mo sok ghufrani jenengan kalam salahku tengah. Ono wali wiridane ngene, tapi aja tiru, kira wali. Ana mukhtiun, ana muznibun, ana asi. Kena wali langsung hafal. Nah, kok hafal lewat rekaman ya ora wali. Pokoke langsung udah hafal. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, wa ghafirun, wa afi. Salah satuhunna qabal tuhunna salah satan bi salah sati wa sayaghliban awsafuhu awsaf. Ya benar. Lagi 1 juta langsung ini. Wes 2 juta maksudnya. Ana muftihun. Ana muftihun. Terus. Wes foto rombongan. Bareng-bareng sailing-iling urunan sitok-sitokan. Aku ilingnya anak tok, aku ilingnya muftih tok. Ana muftihun, ana mengasih. Jadi begini, ada orang itu di depan multazam, ya Allah saya akui, saya muftih, orang yang salah. Anak mutnib, saya orang yang dosa. Ya anak asih, saya orang yang berbuat maksiat. Tapi yang harus engkau ingat, engkau adalah rohim, engkau adalah ghafir, engkau adalah afi, engkau pemaaf, engkau penyantun, penyayang dan sebagainya. Sekarang gini saja Gusti, qabal tuhunna salah satan bisalah satu. Ya didu mawon. Qabal tuhunna didu diadap-adapkan. Jadi qabal langsung kata mau qabal lagi didu mawon Gusti. Sing menang sifat kula napa sifate jenengan? Yo pangeran yo ora trimo kok tak kalah. Akhirnya orang jawaban bahwa saya likan ausofuhu ausofi. Tentu sifatnya Allah akan mengalahkan sifat kita. Oh ya ono wali maksud itu surau. Ya apa yang mau enak sing lewat rekaman itu gak wali. Yo ini takono iki ngono, nek ijazah syaratnya oleh ditulis to. Mboten kudu langsung hafal. Lah ya iki ngono iki cek lho mesti itu. Lan kula termasuk bejo riyen mbahmu nang ijazah kula mesti alasane. Kenapa kowe sering tak ijazah ya? Kenapa? Kowe sing hafal. Dadi aku gak rugi. Kowe yo ora kapok nang ijazah wong ra hafal. Akhirnya kalau diri wong akeh, Gus Bak sing tok akeh mergo hafal. Hafal. Kalau kan gak di masalah ingatan. Jadi gak perlu dengan RSC kan. Jadi wali-wali dhisik iku saking senenge Allah ngoten. Jadi ketika meyakini dosanya diampuni bukan karena takabur, bukan. Karena saking yakini sifatnya Allah pasti mengalahkan sifat kita. Sifatnya kita asin pasti kalah dengan al-afi. Sifatnya kita mukhti pasti kalah dengan sifatnya ar-rahim. Makanya qabal tuhunna salah satan bisalah satin wasyahliban awsawon. Ya gini saja Gusti ya. Sifat saya itu didumawan di sifat ini. Mungkin menang budi. Mesti menang pangeran. Karena menang pangeran berarti menang rahim, menang ghafir, menang afi yang memberikan pengampun. Lah kowe rapal iku abot. Sing rapal iku abot. Abot dadi wali nanti mau jadi. Ya memang seperti. Makanya Rasulullah itu pede sekali ketika umatnya banyak dosa. Nabi lain itu nyerah. Nabi Ibrahim nyerah, aku dia dosa.
Ya dosane Nabi tentu hanya merasa dosa. Nabi Ibrahim kan mengingatkan putih, aku dhewe tahu bodoh di pangeran tentu. Ya tentu itu hanya bahasa adab. Nabi Nuh ya aku tahu maksudnya kaumku. Mana juga sering maksudnya. Di antara Nabi Nuh raiso nyafaati mergo tahu maksudnya. Mana pulau ngadepi wong sing kadang macam-macam rasa dipasut. Wis bingung dhewe wong. Tapi Nabi Muhammad dengan percaya dirinya saking yakin Allah itu wasiul maghfirah, fa akhiru lillahi sajidan. Ketika aku ditawani hak syafaat, aku tetap sungkem ning pangeran. Mergo yakin dosane umat apapun itu tidak mengalahkan sifat rahmane Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap memohon apa? Syafaat. Nah, memohon syafaat ini bukan berarti Nabi mengabaikan dosanya umatnya, tidak. Tentu Nabi sangat tahu umat itu banyak dosa. Tapi kan tetap saja bisa kalah oleh sifat ghafure pangeran. Makanya Allah Nabi tetap berharap dapat apa? Syafaat. Nah, caranya gimana Nabi sujud? Masyhur itu. Beliau sujud lama sekali. Soalnya sing suwi konfirmasi kue barang. Nah, sekarang aku kata cepet sing kue kan wangi konfirmasinya. Lah wong alim kan cek gampang. Gini Bu, misalnya gak gitu sane kata Gusti tapi manfaatnya kata kan cek gampang lah. Rembuke ku cek gampang. Tapi aku masih ya urip ora manfaat. Wah lah ya, Bang. Cuma ya orang pembelaan ya, pasti betul pari alim nek Gusti sakit kok. Akhirnya terus masyhur kan ketika Nabi sujudnya lama, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqah wasfa' syafa. Ya Muhammad irfa' ra'sak. Wis saiki sirahmu angkat. Wasal tuqah, kamu minta apa saja tak kasih. Wasfa' syafa. Kamu minta syafaat ya tak kasih hak syafaat. Akhirnya Nabi umum terus dikai hak apa? Itu Nabi bukan berarti mengabaikan dosanya umatnya. Dosa ya tetap dosa. Tapi Nabi tetap saking yakin sifat ghafuri Allah itu tidak terbatas. Sehingga beliau tetap yakin siapapun min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap dakhalal. Soal kok dihukum mergo malaikat malik ijek gemes roh kowe barang wis. Malaikat malik disakeni keiha. Mulai ngancam suwe kok wis dikeiha. Dikeiha nubuki ta apa kok dikeiha. Ya monggo, tapi setahun mawon masalah setahun udah karo 1000 tahun. Supaya mbok piro pokoke ono sing sedina udah karo 1000 tahun, terus sedina udah karo 50. Kowe malah paket pilihan jis terserah sebenarnya itu umum. Nah, aku gak direncana, yang jelas itu mulanya kalau senang untuk kitab-kitab di Isyad ini kitab apa sih kalau awal tentang beberapa tafsir termasuk tafsir Habib Salim Asyatirin. Akhirnya wong soleh ini kobal tuhun nasalasatan disalasatin wasaya liban ausohu ausohu. Mulanya istighfar itu pengkali, siji ngelakoni dosa, siji ngakoni dosa, nomor kali ngakoni nak maghfirah Allah di atas itu. Kalau aku mau ngakoni dosa tok potensinya diputus. Tapi nak ngakoni sepurane Allah tok, kue ono keangkuhan seakan-akan tidak pernah dosa. Itu kan, iya nak kue nak langsung meyakini Allah Maha Sepuro, kue ono keangkuhan, mereka orang ngakoni. Makanya Sayyidul Istighfar itu mau lengkap. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana latika jika mastata'tu a'udzubika min syarri ma abu laka bi nikmatika ali wa bu bidan itu mestinya ngakoni dosa tapi yo ngakoni nikmat abu laka bi nikmatika ali ya meskipun saya banyak dosa juga hidup ini membawa nikmatmu. Kita meskipun banyak dosa ya iman yo ngaji yo tahu ngutangi uang tahu nyumbang masjid yo tahu melakukan sekian kebaikan itu kamu ya enggak boleh ngabaikan kebaikan kamu. Tahu ngaji gue jalan, gue sawi ngalor itu. Itu kan ya satu kebaikan hutan-hutan untuk berangkat itu soalnya kok hero itu macam mas. Kemudian ada terbang masuk angin wah keren. Demi ngaji nanti masuk. Oh itu pengeran nombor aman tahu. Wa abu laka bini amati kaliya wa abu bidang fakirni banyak wilayah filujun. Jadi ada pengakuan dosa. Tapi pengakuan ini harus di bawah ikrar na Allah itu ghafurur rahim. Ini kopel tuhun nasalasatan bisalasati wasaya liban ausofuru ausofu. 3 sifat saya itu akan saya bandingkan 3 sifat jenengan. Tentu sifat jenengan akan keluar sebagai pemenang. Inna ada taikiku safir untuk kang sihir kada pun tak ada. Terus budi wantolakol malaumin.
Wantala kolan berangkat sapa al malau sekelompok minhum saking wong akeh min majlis istimai. Saking majlis kumpulane wong akeh ing Abi Thalib ana ing sandinge Abi Thalib. Wa samaihim lan krungune wong akeh fi ing dalam majlis Abi Thalib minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar qulu la ilaha illallah. Jadi gampangannya orang-orang kafir niku sedang diskusi dengan Abu Thalib. Ya, kemudian di tengah diskusi itu Nabi rawuh atau Nabi sudah di situ, kemudian Nabi mengajarkan qulu la ilaha illallah. Tapi oleh orang-orang kafir malah direspon animsu wasbiru ala alihatikum. Kita harus saling memperkuat untuk melawan dakwah Muhammad. Iku dakwah Muhammad ngajak pangeran Sitok, kita harus melawan dakwah itu untuk mempertahankan Tuhan kita yang banyak. Lagi-lagi ini tamparan bagi kita, wong yang kafir saja mempertahankan kesalahan. Masa kita tidak mempertahankan kebenaran? Animsu an sedene kelakuan imsu, mbok yo bergerak sira kabeh. Manane mlaku bergerak. Ya aku lu sing ngucap sobat itu sebagian iku faribatin maris sebagian sing lo imsu mlaku sira kabeh. Wasbiru lan nyabariyo sira kabeh ala alyatikum ing atase nyembah pangeran-pangeran sira kabeh. Usbutu tegese tekono sira kabeh ala ibadati ing atase nyembah alihah. Sudah kita terus saja nyembah Tuhan yang banyak. Inna hada satam neike ilmas kuruna tauhid wa syai'un yaktina perkara yurojukan dan kersana wasya minasangi kita. Maksudnya orang kafir muni Muhammad memangnya ingin kita itu ikut dia, padahal kita inginnya Muhammad yang anut kita. Jadi mulai dulu itu selalu ada pertarungan. Tentu kita yang sebagai orang hak inginnya yang batil ikut kita. Ternyata yang batil juga aktif inginnya kita yang ikut mereka. Artinya gini, kalau kita tidak punya keinginan mereka ikut kita ini lembek sekali. Wong yang batil saja berkeinginan kita ikut. Masa kita yang hak leha-leha saja tidak punya target, punya pengaruh. Jadi sebenarnya repot. Mana wong khusus-khusus sing ra dakwah sebenarnya ajelingno pangeran wong sing barang fasik wae didakwahno ben duwe pengaruh. Kowe wong khusyuk kok ora dakwahno kesalehan. Nah, di sini ini makanya ulama ijma harame kitmanul ilmi, menyembunyikan wong kebatilan menjadi semebar gara-gara apa? Dimaklumatkan. Misalnya ada tontonan ini dimaklumatkan, ada hiburan sing maksiat dipermaklumatkan, akhirnya banyak pengaruhnya. Saya kira ono kebenaran tidak dimaklumatkan. Ini kan nggak fair. Akhirnya apa? Kebenaran itu pandek atau tertutup, sing muncul barang apa? Tentu kita akan disalahkan. Padahal agama ini harus fasdak bima untuk harus diperlihatkan. Diperlihatkan logikanya, diperlihatkan kekuatannya. Anim suwas biru ala alihatikum inna hadza la syai'un yura. Ma sami ora krungu kita biadakan iki fil milatil akhirat ing dalam agama-agama sing terakhir. Milati Isa tegese agamane Nabi Isa. Iki kacau. Wong kafir kacau. Lah ini juga hoax itu berita bohong. Di mana-mana kebatilan punya justifikasi. Misalnya gini. Nabi Isa itu kan Nabi dan orang kafir tahu bahwa menurut Muhammad Isa itu Nabi. Seorang lagi, wong kafir itu tahu bahwa menurut Muhammad itu Isa Nabi. Wong kafir yang menjual isu Nabi Isa, Muhammad itu aneh. Nabi sebelumnya yaitu Isa juga membolehkan Tuhan 3. Itu hoax apa enggak? Hoax kan? Karena Nabi Isa tidak pernah mengakui Tuhan 3. Tapi setelah Nabi Isa, faktanya orang itu banyak yang trinitas, yang menuhankan Isa dan ibunya. Saya ulang lagi ya, faktanya setelah Isa itu kan banyak yang trinitas, menuhankan Isa dan ibunya. Maka orang kafir terus komentar, Muhammad itu piye atau pangeran kok sitok? Zaman Isa pangeran ya ora tau sitok. Jadi Nabi Isa dicatut bahwa seakan-akan Isa itu bagian dari kemusyrikan, yaitu bertuhan 3. Makanya mereka berkomentar, Masami Nabi ada fil millatil akhir, agama yang terakhir pun mengesahkan Tuhan banyak. Kenapa Muhammad harus Tuhan satu? Nah, tentu itu kan merugikan Isa. Pencatutan ini kan merugikan Isa. Karena Isa nggak pernah seperti. Paham juga? Jadi sekunani kuno itu mesti ono bulat dunia. Mana dunia segini sampai kiamat ini. Mana kudu akhirat karena nggak bisa diselesaikan gitu. Akhirat itu penting. Gue fayunab dihukum bima kuntum tak malu karena dunia itu bisa wae. Misalnya aku di mobil misalnya. Mungkin santri sing kedunya cara berpikir, wah kedunya itu penting. Mungkin kiai di mobil. Tapi santri sing biki cara berpikir, kiai harus kudu di mobil, enggak ngelo sing undang. Mau undang kok datang rental lo barang.
Repot tak kiai bojone akeh oleh nasiri santri itu gitu. Dari santri ini sing rotor beli, wah dan tentang ngelarang di bojo akeh. Bodene dhewe hiper. Langsung khusyuk, wah iku ngekang-ngekang mati nabi. Tapi dari sing beli pak tenane. Mesti melahirkan perdebatan. Lah sing repot lagi ini turah turu, itu santri ini yang berdebat. Oh maksudnya turah turu bener maksiat, nama lain kan ada pemandangan. Macam-macam lah, oleh maksa khusyuk. Orang nak sering turu benang ipi ketemu nabi. Wah gimana? Masa nabi metu wong sing turu jam 8 wae kerja. Orang pegawaian. Ya tunggu kan yo naturane masa wae wong kerja wae bojo blojo kok. Macam-macam. Itu tidak bisa dihindari tafsiran-tafsiran itu. Wong Nabi Isa yang mengajar tauhid niku mawon dadi korban dianggap menyetujui kemusyrikan. Lan wong kafir Mekah muni masami ana biada fil millatil akhirah. Agama tauhid itu tidak pernah saya dengar di ajaran Nabi terakhir itu Nabi Isa. Itu aneh kalau yo aneh Nabi Isa lah yang mesti ngajar tauhid. Tapi dari wong kafir Mekah Nabi Isa juga tahu mulang. Jadi artinya dicomot, nama cara saya nama dicomot seakan-akan Isa itu tidak pernah mengajarkan. Karena orang kafir punya apa? Masami Nabi Isa fil millatil akhirah. Bahwa ajaran tauhid itu tidak pernah saya dengar dalam agama terakhir itu. Maksudnya agama Nabi Isa. Masami nara tamu itu biasa kan ini fil millatil akhirah dalam agama yang terakhir. Millati Isa tegese agama Nabi. In hadza orang utawi iki emang ada ajaran Muhammad ikhtilaf kecuali gawe-gawe iki pun sing gawe-gawe malah kanjeng Nabi ngajarno tauhid dan gawe-gawe. Piye Muhammad itu Nabi hanya gak ono nabi sing awak. Dan Nabi kawak sapa Nabi Isa. Lah piye? Nabi Isa dhewe atau ngajarno tauhid. Jare tiyang nopo? Kafir. Jare petang. Aun zila alaihi dzikru min bainina. Aku silam atau tenturon no kita pilih lanjut dan aku silam atas lisannya itu kali alifin benema wa alal bajen wa tarkin wa pokoknya kata temiro akhir asap dan silam alaihi nah kita marah asim ya nabo aun silam berarti kita kikil hamzah dan nabo kita kikil artinya dua hamzah kita baca sebagai ya kata khilaf teng aa jamiyun kita melot tasil aha jamiyun ada yang ikut partai itu jamiyun alaihi ngatasi Muhammad ala Muhammad wa al-zikru wa Quran yang sampai tengah-tengah kita tawali salan orang sapa Muhammad bi akbarina kelawan paling tuan kita wala asyrafina lan orang paling mulia-mulia kita. Tapi kalau ngomongane wong kafir, lalu kenapa Muhammad yang jadi nabi? Bukankah dia ada paling senior, juga tidak orang yang paling kita hormati? Ngapain dia yang jadi nabi? Harusnya kita, itu cara pikirannya mereka, apa? Pikirannya apa? Mereka. Elam yanzil alaihi iki ora turun apa Quran ali ngatasi Muhammad. Terus qala ta'ala dawuh sapa Allah taala. Tadi kan dawuh Allah tapi menceritakan omongane wong kafir. Karena iki dawuh Allah menceritakan Allah yang ini qala ta'ala. Ngono apa proses tafsir jalan. Kono qala ta'ala piye kabeh Quran ya qala ta'ala. Bocah kok geblek ngono. Wah ya repot ngaji kowe yo angel fut. Ngono bantah qala ta'ala lah kabeh Quran Kula salah sedikit. Allah itu ngendikan kadang nyeritakno omongane wong kafir. Bahkan omongane setan itu diceritakno. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Lah lama qudiyal amru itu dawuh Allah ta dawuh setan. Ya ono santri sing wa qala lan ngendikan sapa setan. Guru. Goblok. Setan ngendikan iki Quran Pak Quran. Mergo sing diwaca iku Quran sampai setan balik waqala lan dawuh. Sopo guru nek mosok setan kok dawuh. Ngomong ngono. Ton rocos. Malah muridé bantah. Pak ingat Pak ini Quran Pak Quran. Akhirnya bejo setan itu omongi waqala lan ngendikan. Sopo setan. Mana akeh wong jenakno doli. Wong kathah kula nu ndek kanca jenenge doli. Takoi Pak, anak jinak nonton ini Quran nono Gus. Wah, ya repot. Kan jeneng sing sunat itu sing ana ning. Aku yo mendhe wah iblis yo. Setan yo. Repot. Angel kandhane wong-wong.
Ya anak masuk ben jenenge apa? Iblis. Setan alasannya apa? Malah ning Quran ora ono jeneng dai kondang ora ono. Ono ning Quran dai kondang ora ono. Repot. Akhirnya nak maca Quran be wa qala setan. Ayo ngucap apa dawuh? Lah iya maksudnya kalau Ta'ala nih kita itu ya akeh dawuh Allah tapi kadang konteksnya itu menceritakan komentar wong kafir. Terus Allah jawab iya mbak dengan logika sing dibangun apa? Maksudnya logika yo, maksudnya gampangane istilah itu. Tentu Allah kan paham ya? Itu jenenge qala Ta'ala. Maksudnya itu Allah gadah statement lah cara kasar. Sing menolak statement mereka. Padahal statement mereka ya dawuh Allah karena dalam konteks Allah menceritakan. Misalnya kalau ingin wong kafir ngomong, mosok wong wis dadi lemah, dadi tanah, aidza kunna idzama wa rufatan, aina lama kusuna khalqan jadida. Orang kafir itu berkomentar masa manusia sudah jadi lemah lembut, jadi tanah masa bisa terbangunkan lagi. Itu hal yang mau. Terus Allah jawab, "Lho meneh ada ono materi ini meskipun sekarang sudahan zaman ndak ada saja saya mampu." Mulai sini ibu mulai qala Ta'ala karena jawabannya Allah sendiri. Dan yang tadi qala Ta'ala tapi menceritakan. Dari Subhan bantangan bantah qala Ta'ala. Lah kabeh Quran nak qala Ta'ala di Gusti kok aneh maksud. Sing aneh yo kowe. Ngono kok ora paham. Dong ya. Yo. Sudah pinter sudah pinter. Mulai 2004 sampai sekarang. Berapa? 15 sesuai ngalim. Nah, dia perayu, wah yang mana? Kok sing rafam sing salah sing mali 2004. Sing anyar-anyar kok. Lan Nabi makno takok sing kawak-kawak. Mbok sing kawak dijawaban, aku yo ora iso. Ya apa kadang nira iso hakikate adab sopan loh. Usah Gus bae cek sugeng rasa keminter. Tak warai goblok yang teratur. Di goblok yo etika lho. Gak ape jujur teman-teman ora sakit. Jadi wong itu dihormati, awake dhewe dihormati. Kalau lanjut di kanca sing goblok, angger ditakok hukum mesti takok. Tapi dia tidak tahu ngakoni goblok, mesti kondom mati. Aku aja nih iso, cuma sungkan Gus Basi tak takoni. Aku asline ya iso, cuma sungkan. Sebab putrane guru. Gak tahu ngaku goblok konsum. Padahal asline ya goblok tenan. Wah matene wong tenan. Ya kayak wong ngono ku ya, nganti sakniki dia kan. Tapi kalau setuju nih. Ben wong tetap diharga diri. Kayak gue misalnya tahu, Mas dia duwe, aku asline duwe cuma dicek tirakat. Ben urip ra kemrung. Kudu duwe trik-trik ngono kudu duwe. Ben urip ku macem duwe harga. Saleh salat Jumatan kok makmum, ku mondok suwi kok amen makmum ae. Sajane aku ya ditunjuk dadi imam, tapi ora sing sepuh. Dan kok nek imamen lha iku imam no nglatih ben sing tampil latihan. Jadi kesane tetap no bijak. Coba terus, kenapa ora dadi imam? Mungkin yang kurang ajar, karena wong alim dibar lho, malah fitnah itu, malah ngono ku fit. Misale bojomu ngamuk, ya kudu ngono lho, gak bales. Gak aku yang nglatih bijak. Ndekne asline bojoku ora ngamuk, ekspresif. Jadi punya kemampuan menjelaskan apa yang diinginkan. Karena ini urusan yang mengecewakan dia emosi, itu bagus. Karena ekspresif, yuk, jadi wan terus keren, bojomu ya keren, gue ya. Kenapa kamu sabar? Latihan jadi resi. Di wong itu oleh, oleh. Agak jujur, gue itu oleh, dan wong diharga. Jadi ulama di sini sesuatu dipandang karena mulai kalau suan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sifat. Dia itu imam besar, beliau itu imam besar. Jenenge wong sing gedeng ya kathah mawon, wong dunya mesti ana sing mboten cocok. Ya sing mboten cocok ya. Sebagian sing ora cocok ya wong alim-alim. Penggemarnya Imam Malik itu rata-rata tidak suka sama Imam. Padahal penggemarnya Imam Malik. Karena cara menyampaikan kebenaran Imam Malik dan Imam Syafi'i itu beda. Misalnya Baragia itu senang ngajari khusyuk, hati-hati itu juga bagus. Pulau milih enggak, milih rontok Quran sedikit-sedikit. Karena saya tahu, wong wis seneng itu maksiat itu mergo golek kesenengan. Terus tak rubah ben wong seneng fit toh. Makanya aku dua istihad ngaji ku seneng. Ben wong enggak mencari kesenangan di luar sana. Tapi ono kiai milih ikhtiyat. Nah ikhtiyat itu
Ya sah saja. Tapi akhirnya kan saling nggak cocok dua kekuatan. Masih jadi wali sing dia terserah, sing ikhlas ya wali, sing ra ikhlas ya tuntas. Nah, terus Imam Syafi'i itu disewani mbek wong-wong penggemar Imam Malik. Dites lah cara-cara. Baru yang ngrasani. Sehingga kita Imam Syafi'i dikasih tahu orang yang tadi nyucup jenengan, yang tadi hormat jenengan di luaran sana ngrasani jenengan. Jawab Imam Syafi'i dulu. Ya bagus lah. Bagus putih ngrasani jenengan, nyelek-nyelek jenengan. Ya berarti aku wibawa ning arep Kurawani. Enteng nih, Imam Syafi'i jawab enteng. Berarti aku kedua. Ya nara cocok aku be nara bakal utang aku di tulung aku. Nak cocok malah utang barang. Masyhur deh Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad aqlaqaka. Ayo kowe ditonggo ora cocok mek kowe, tau gak nyileh mobil. Sing ora cocok kowe. Gak kan? Tahu sing ora cocok mek utang kowe. Kalau sing utang berarti sing enak ndi musuh mek di kanca. Nah, aturane ngene iki. Jadi Imam Syafi'i kowe enak wae. Di kanca anggap bae silaturahim, nek di musuh enak ra ganggu. Ayo jajal kita ketemu tonggo ra cocok, kowe gowo Innova, lipate kan santai. Tak cocok, monggo sarang semuti. Bareng gelem tenan ki gerbong padahal lagi kepen privasi. Jadi kalau wong paling enteng, roh donya udah kepenteng. Beda Imam Malik. Imam Malik itu terlalu disiplin Imam Malik. Imam Syafi'i bukan sedisiplin Imam Malik. Imam Malik itu kalau ada tamu, tok assalamualaikum. Itu fakhorat jariyatun. Terus lagi pembantunya Magdal. Katanya Imam Malik, kamu ingin apa? Imam Malik nggak ditamu prosedur. Saya dalam banyak hal niru Imam Malik. Dalam banyak hal saya niru Imam Malik. Gue tamu yuk waco tenan agak diseleksi kau Imam Malik. Kadang kiai jaga buat dukun. Gue suan-suanan juga kondongan pome, kondongan itu. Oke, dia rati pom kondongan. Soan, kalau menjadi bupati gue sudah nggak ada. Jadi aku dirak menjadi bupati, bukan kondongan aku jadi bupati. Lah repote nak mandi disewani menan, nak mandi dagep dongane. Ngobos. Soal kono. Mamare tak kok. Maunya apa? Cara Jawa ya ora etis, cara Jawa ora etis. Mamare. Niki badhe belajar hadis. Imam Malik itu mau ngawas hadis. Terus Fahwa salah, beliau mandi. Terus watatoyaba pakai wangi-wangi, terus pakai baju terbaiknya. Terus fajalah sa'ala waqorin wasakinatin duduk wantem. Terus ketok panik karena akan menghentikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu majlis Malik itu majlis hebatin wa waqarin, majlis sangat wibawa. Maksudnya mboten. Iso wante wae. Ana wong dosekan jenis itu. Aku ora marah tak kok hadis sih. Wes rokokan ya jenenge tak jawab mbek rokokan. Iso ora kelas sih, kalau kowe niru makanya tentu beda, hanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i beda. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Tapi mungkin cara berpikir Imam Syafi'i, ilmu itu tidak boleh sesulit itu. Nanti wong sungkan. Baju berabebah mulu biasanya dengan dalam wong kok Pak Ber. Ono apa? Kulo badhe tanglet yo ngene, mboten sowan ngene. Kulo sendiri gini, kan kulo sering dipuji bangun terus kulo bolak-balik teng pasar ketemu tiang. Kus badhe sowan jenengan ono apa? Badhe tanglet niki ning kene wae. Sowan aneh-aneh. Ya takok nang pasar ben ngateng-ngateng. Bojo kulo nu sering khat ngene tapi nguwai batas. Ya murid dine iki kan liyane iki istikhadah wis pun terus ya wis kono. Sowan ngel wong. Nang pasar. Bebas kulo be anak kulo. Lah Imam Syafi'i itu seneng ngono, tuwakok ning dua. Nah Imam Bukhari itu pengagum Imam Syafi'i. Sehingga beliau punya bab, ini nak mengucap mesti niru keberatan, dianggap rasopan. Imam Bukhari itu punya subjudul dalam Sahihul Bukhari, Babul Futya fit Thariq, bab fatwa hukum ning dalan. Cukup duwe hadis. Nah cara Imam Bukhari, Imam Syafi'i lebih simpatik. Perkara ndok ning dalan. Yaiku Kanjeng Nabi nate nggoncekno Fadl, numpak unta tapi sing digoncekno niku Fadl bin Abbas, berarti misalane Kanjeng kira dulure Abbas sama Abdul bin Abbas dan pas-pasan. Dulure Abbas itu kata wonten Fadl, wonten Usam, wonten semasyhur Abdul bin ya rumono Kanjeng Nabi numpak unta sing digoncekno sinten Fadl misalane tapi alif numpak unta. Ardafa bahasa Arab, latihan bahasa Arab nek dadi kiai iso tasrif. Ardafa yutifu Ardafa yusrawayan. Nah terus Fadl itu kan no. Saya tak tahu cahaya, mulai dhisik cobane utano ya.
Faja'at imro'atun min Khos'am. Kemudian datang perempuan dari Khos'am. Ayo Khos'am. Fadul amin delok cawe itu. Terus akhirnya masyhur. Kemudian Nabi memalingkan wajah saya dari perempuan tadi. Neng dalan, buatan sowan, neng dalan. Ya Rasulullah, inna faridotahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Lo jangan apal hadis. Ya Allah, ya Rasulullah, aturan kewajiban haji adrokat abi syekhon kabiron. Aturan kewajiban haji sampai ke bapak saya dalam keadaan sudah sepuh, tidak bisa naik unta. Apakah saya harus menghajikan beliau? Makanya orang haji makdub, orangnya masih hidup, lumpuh, itu sudah boleh diganti. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti laukana alaiki Aro'aiti laukana ala abiki denun akun tiko dia. Bagaimana menurut pendapat kamu? Memang Nabi itu suka kalau jawab itu dengan logika. Maksudnya logika itu orang lain pun dilatih berlogika supaya nerimanya tidak sekedar taklid. Makanya Quran sering ngendikan aro'aitum. Cobalah kamu berpikir. Mulanya kalau bolak-balik kampanye, wong khusyuk itu ada masalah dalam iman. Karena iman itu takut. Wong khusyuk sing dilatih tok ora gelem mikir, boten khusyuk sing koyo Quran khusyuk niku khusyuk bener itu. Khusyuk Jawa itu, khusyuk Jawa ora mau dilatih ora jelas. Setiap carane khusyuk itu. Pak khusyuk bahasa Arab alim bareng, teng kota orang itu alim banget itu ora kok iso maca kitab. Dila-dila bahasa kotanya itu alim ya? Wah repot. Nah, itu di jalan. Kalau kalian itu niki Imam Bukhari. Bukankah kalau bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang nyaur, itu cukup enggak? Saya ulang lagi. Bukannya kalau bapak kamu punya utang, kemudian kamu yang nyaur, itu terbayarkan enggak? Ya terbayarkan ya Rasulullah. Begitu juga haji fadilullah ahad kubil qadha. Jadi bapak sugih di duwe iku minangka diutang haji. Lah berhubung bapak utang asal ono sing nyaur ya sah. Mulane kemudian ono haji amanat genteni mayit utawa genteni sing lumpuh. Lah iku nabi ku wonge ya ora sopan dijawab ning dalan. Lah iku sing ditiru Mbah Zubair sing kula tiru. Wong bolak-balik takok wong ning dalan iki bis yo tau, ning bandara yo tau, ning pasar yo tau. Sekali cara orang daerah priayi kan gak etis, takut kok nih. Tapi itu lebih gampang, kesempatannya ketemu ya pas nih. Dan soalnya kadang kiainya pasti indah atau pas ganggu, malah ribet. Dia udah anak cucu, gue sowan-sowanan repot. Cara madzhab pulau, malah baru biasa, pulau biasa. Gus cucu pulau itu wadah, buatan wajar. Biasanya saya kurang dino 6 dino, ya gus kayak 6 dino, lihat itu setiap hari. Tenang gus, yo tenang. Ini semua tak sopan, enggak sopan. Lah itu Imam Syafi'i seperti itu. Lah Imam Bukhari penggemar Imam Syafi'i, beliau pernah punya judul normalnya judul tadi kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya diganti. Tapi Imam Syafi'i enggak, Imam Bukhari di babul futya fitorik, bab oleh fatwa ning dalan. Mulai penggemar Imam Malik, Imam Bukhari ora ora lagi piye malah di bab ngono. Dadi saya kan tawarin jadi wong alim, bocah orang alim, minta warai. Mestinya babnya itu kan bab orang yang sudah lumpuh boleh hajinya tergantikan. Tentu di bab haji itu diulang lagi. Makanya termasuk tafan nunul Bukhari, kelebihannya Imam Bukhari ada sekian hadis babnya diganti-ganti. Di bab haji itu dibabkan apa? Bab orang yang lumpuh hajinya bisa diganti. Tapi di bab fatwa di bab no babul futya fitorik, bab ning dalan-dalan yo oleh fatwa. Buktine Nabi ora ngendikan, engko nduk sowan teng dalem. Sing wedok ya ora muni, mengke kula tak sowan badhe tanglet ora ya ning dalan niku. Paham ya? Mane kowe nek ning dalan nang takok nek beri harga, baru kan badhe tanglet ya takok. Wes ra iso piye. Nek iso jawab ra iso. Pikiran apa? Kurang servis jawab. Ben jelas. Jadi agama itu tidak boleh sesulit itu. Nah, Imam Syafi'i termasuk pengagum agama itu tidak boleh sesulit itu. Masyhur itu. Nah, beliau punya beberapa teman yang cara berpikir seperti itu. Wah, Sufyan Ats-Tsauri itu nak melaku mah parah Sufyan Ats-Tsauri. Ketemu wong akeh salu nih, mumpung ono wong alim takok aku. Bareng ora sing takok, aku sewano kendaraan tak pindah ke kampung mati. Wong takokane carane sugih atau takok ngaji. Ngomong pindah kampung.
Wakil orang sing takok. Mau nek takok sugih langsung diusir. Wah, dia orang bersugih takok itu ya bersugih. Ngamu antar kan Sufyan Ats-Tsauri ulama paling ngamuan. Tapi yo keramat ulama. Kowe ngamuk ya ora keramat, ramah ya ora keramat, kowe wong asrap bakar keramat. Dan menurut saya setuju Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik juga luar biasa. Saking hormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu lam yarwi hadisan illa wa huwa salawata tahara wa tatayyaba masyhur. Sehingga majlis Malik majlis Suhaibatin wa makanya enggak ada yang berani sama Imam. Enggak ada. Karena beliau sangat hormatin, malah sebagian tabakhor itu pakai apa? Dupor apa? Arab. Status tentang Sayyid Ahmad, tentang Sayyid Muhammad masyhur setiap ngaji kan nonton apa? Dupor Arab. Karena beliau madzhabnya Maliki, itu artinya Sayyid Muhammad yang madzhabnya apa? Jadi setiap ngaji yo bersih, ada minyaknya, ada dupornya. Madzhab Syafi'i orang. Kadang dia ini mau coba busa ambil rokok. Sampai saat ini udah dipikiri, rokok lontar di mata ini. Cukup. Masuk madzhab Syafi'i orang nanti ngono itu. Tapi piye yo? Akeh gak kiai sing mulang rokok. Wah. Lo asline rapati cocok, tapi kadang wong alim tenan sing rokok. Lo nanti roh dhewe ora jare. Bujah ku ngarang rokok. Kiai ini pas mulang pas kita rokok itu haram ya rokok. Ini kayak komentarnya kayak dok. Wong iki tok sing haram nono wae. Musana diajak wong iki tok. Ora perlu lama iki. Wong iki tok nono wae. Nah, kalau nanti ketemu kiai sing ngaram rokok, pas bab iku lho delok rungono. Iki dawuh lama rokok itu haram. Kalau kini pangeran udah kebuli, gue jadi pangeran kan tujuh wajib nih ngarepe uang, kok bawa kebuli. Tapi santrinya kayak sing rokok malah bantah, Allah laisa bimakanin, Allah. Jadi rakannya kebulannya bu. Ya tapi itu khazanah kita, urip ora oleh ta'assub, ora oleh ta'anut, pokoknya anggar sing diri dari Allah, asal buatan maksiat terus rokok lu haram mukhtalaf alaih. Muka-muka bener sing darani makruh. Tapi makruh maknane digedhi. Tapi kena maknane makruh kok sangi sore haram. Sangi sore pas apa sangi sore adoh? Kak, sangi sore pas apa sangi sore adoh? Lah ya nak sangi sore pas iku jenenge karohatan sadidah. Tapi nak sangi sore haram sing waktu jenenge khilaful itu hukum ono kelasnya ini. Di madzhab Syafi'i hukum ono. Nah, Imam Malik gak ono ngaji berokan studi hukumnya khilaful adab. Gak ditok. Aku ngaji hadis ya, hadis minyak ansik malah hadis rokok ya aneh-aneh. Wah, ini umat Maliki ngaji hadis rokok. Nah, wong Syafi'i aku ada ngaji berokan. Cara kita tahu, ini aku ngaji hadis Nabi jauh di tempat sana terhormat. Orang yang gini, dia usah jogeman, ngori wong alim, demi debatku serius banget. Cuma kalau cara pribadi, buatan cocok. Rokokan kok ayo kena, jual susah ya. Tapi kadang macam susah, tak tahu. Ibu kan buatan cari, tahu tak tahu ini. Ih, nak buatin rokok sebetulnya. Ih, bagus. Kalau rokok mulai udah macet, tak macet. Mana macet barang. Jadi agak jangan hebat. Ngaji rokokan tetap. Aku kan kau begini. Jadi macet jadi pikiran. Bilang mau boleh. Terus kita jadi orang kalau mulang rokokan. Ya seru gitu. Gak keyakinannya wong Yogyakarta rokok haram halal, umumnya. Halal haram. Nah itu aku minang. Itu loh. Nah nyuruh. Suruh. Iya minang halal haram. Halal. Jadi misalnya bojomu minang, agak muni halal. Kenang tuh. Gak minang itu halal haram. Coba ya materi ini, suruh. Gambir. Kalau gitu barang. Baku. Kaki nak muni halal, saya kita apa? Misalnya bojomu nginak, wong ngelakoni barang halal, ayo.
Lah ayo jawab. Siap atau enggak? Ya aku Siap. Kowe kan gak iso nglarang wong nglakoni barang. Ayo jawab. Nah halal tak umumno saiki, bojomu tak kon. Halal haram. Setengah. Lah iya hukum-hukum ngene iki banyak ulama mesti mahalul khilaf karena apa ya? Dikatakan haram wong ra nyolong ra zina, dikatakan halal itu terus untungnya opo ngono kok dilakoni. Nah, itu bedanya Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Malik pasti milih khilaful adab, gak ditotok. Mosok nyebut Allah mampu rokok, mampu. Yo Imam Malik itu gitu. Pokoknya beliau itu majlis itu hebatnya orang. Imam Malik itu wibawa sangat-sangat wibawa. Sampai Imam Syafi'i ngendikan aku Joko nyifati wajah Imam Malik. Aku ora tau kok deket saking sungkan Imam. Jadi Imam Syafi'i nanti aku nak ngaji aku buka Sahifah itu putih. Saking wibawanya. Nah. Terus era Imam Syafi'i dengan gebrakan usul fikihnya macam-macam, agama itu menjadi kayak cahaya. Nah tentu ashabu Malik banyak yang nggak cocok. Terus mulai bisa kadang orang soleh itu gitu, tapi sementing KPKP ikhlas, harus jadi fit. Nah, anggap bodoh ikhlasnya kan ya wajar, namun manhat, namun ya bodoh kata suami. Aun zila alaihi dzikru min bainina. Bagi ai qala ta'ala balim bala wa kufar fi syakkin dalam pemamangan min dzikri saking zikir ingsun wahyu tegese wahyu ingsun Al-Qur'an tegese Qur'an hai sukat dabu sikirane gorono sapa kufar maka aja ya wong sing teko bi kelawan Qur'an balam maya du balap balik krono ora nyicipi sapa kafir ada bi ing sisa ingsun tengene Qur'an ya ada tapi saking kata napa ada di terus ya dibuang kantor napa gak gue ngenang nak aslinya kasroh tetap di kasroh napa bila napa tanwine napa kan mestinya kan ada bin tapi berhubung sedurungan yang mutakalim ada di ya dibuang tetap buat tenusan napa kas roten tetap napa kasroh dia yes walau zakum pomo podo ngicipi sapa wong kafir hu ing adab sima ing perkara akan teko sapa Rasulullah iklan mak walau zaku umpama padha ngrasakno sapa kufar hu ing adab la sodaku yektine padha benerno sapa wong kafir nabi ing jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong kafir nganti gorono nabi rong rasane disiksa Allah sebab goronone. Tapi engko nek sing akhirat dilebokno neraka karena mendustakan nabi lagi iman. Tapi nyarane iman saat itu sudah tidak manfaat. Tapi walayan faulan ora manfaatin kufar apa atas jiku beneran nabi hina idzin hina ittaqu musaah makanya terjadi kiamat. Saya kira demikian dan mohon maaf. Monggo berdoa bareng-bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Alhamdulillahi nasta'inu was-salatu wassalamu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya wali ya hamid wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam asma'in. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ij'alna ya wa ahla baldatina aminina mutma'innina alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna salimin wa ghanimin mu'afin min kulli bala'id dunyal akhirah. Waj'al ya Allah salamatana salamatan yusla biha kitabukal karim wa salamatan ya Allah nazkuruka katsiran fi sholatina wa siyamina ya Allah wa taj'alana ya Allah mimman ya'buduka wa mimman yarjuka wa mimman yakhafuk Allahumma ya ij'al hadhil baldah baldatan thayyibatan mubarakah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi haqqi tatabi alaika wa na'maika ya Allah wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fana ya Allah wa qillata hilatina fa adrikna ya Allah daiman wa fi kulli hal bi alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin min kulli bala'id dunyal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.